إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta sekalian alam. Muslimin muslimah rahimakumullah. Ketika pertolongan Allah Ta'ala sampai kepada kita, dan kita rasakan siapakah diri kita di hadapannya, maka pertolongan Allah Ta'ala itu akan mengingatkan kita bahwa kita hamba yang lemah, yang tidak berdaya, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada daya untuk meninggalkan keburukan, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini, inilah pertolongan Allah mampu untuk menyambung pengajian Ihfazillah Yahfazka, meneruskan muka surat 382 dalam tajuk dan tema merendah diri dan bersuara lembut. Artinya tajuk ini selalu mengingatkan kita untuk bertawadhu, untuk beradab dan berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia di hadapan Allah meliputi bagaimana saat kita berdoa, meliputi bagaimana saat kita menyampaikan hajat kepadanya, meliputi bagaimana saat kita meminta yang disebut dengan doa. 3 yang selalu saya ulang-ulang untuk peringatan bersama bagi orang yang berdoa harus yakin bahwa sebelum berdoa Allah akan memperkenankan doanya. Ketika berdoa itulah Allah memperkenankan doanya. Setelah berdoa yakin itulah pemberian Allah yang lebih baik dari yang diminta. Saya ulang. Sebelum berdoa, yakin Allah memperkenankannya. Ketika berdoa, itulah rupanya Allah memperkenankan doa. Setelah berdoa, itulah yang lebih baik dari yang kita minta.
itulah pemberian Allah yang lebih baik dari yang kita minta. Sehingga sebelum, ketika, dan sesudah kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan Allah, tanpa dicacatkan dengan persangkaan buruk, tanpa dicacatkan dengan suudzon, tanpa dicacatkan dengan keraguan-raguan. Nah, pada pagi hari ini kita akan dengar kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau minggu lepas kita dengar kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hari ini kisah Sayyidina Umar. Kisahnya demikian. Pada kesempatan yang lain, utusan kabilah Ghatfan datang menemui Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara mereka termasuk anak-anak daripada Haram bin Sinan, tokoh kabilah Ghatfan yang mendamaikan antara kabilah Abbas dan kabilah Zubyan pada pertempuran yang berlangsung selama 40 tahun. Dalam pertempuran itu, seorang penyair yang bernama Zuhair memujinya dan juga memuji para sahabatnya karena mereka berdua telah mendamai itu dan membayar diat atau denda orang-orang yang terbunuh. Seorang penyair yang bernama Zuhair berkata, kalian telah berkata kepada anak-anak Haram bin Sinan, apa yang telah kalian berikan kepada Zuhair? Mereka mengatakan, dia telah memuji kami, lalu kami pun memberi sesuatu kepadanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata, demi Allah, apalah yang kalian berikan telah habis, sedangkan apa yang mereka berikan kepada kalian akan tetap ada, yaitu buah tutur kata yang baik. Dan buah tutur kata yang baik ini hanya akan diperolehi oleh seorang yang beriman. Demi Allah, kalaulah sekiranya seorang yang durjana mengumpulkan dunia ini dan menjadikannya sebagai lembaran-lembaran, beberapa majalah, pelbagai tuntutan, pelbagai pamflet, dan spanduk, demi Allah, Allah tidak akan menerima hal itu. Terlebih dahulu, muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peribahasa Melayu, terlajak kapal boleh undur kembali, terlajak kata penyesalan di belakangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha berfirman, Tuhan yang maha berkata-kata, Tuhan yang maha berbicara. Kita mengenali Allah dengan sifatnya kalam dan mutakallimat. Kalam artinya berbicara, mutakallimat zat yang berbicara, menjadikan manusia dapat berbicara. Tapi bicara itu berbagai-bagai. Ada bicara yang kosong, ada bicara yang ada quality, ada muatannya dan ada bobotnya dan ada maksudnya. Kemudian ucapan juga ada yang baik, ada yang buruk. Ucapan-ucapan yang kita lafazkan, ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara, bagaimana kesannya? Apakah meninggalkan kesan baik ataupun meninggalkan kesan yang tidak baik? Kita perhatikan kisah Sayyidina Umar yang baru saja saya bacakan di hadapan muslimin dan muslimah. Ada seorang yang
menjadi sebab damainya dua kabilah, yang menjadi sebab berhentinya permusuhan di antara dua kabilah yang asalnya bermusuh-musuhan, berperang, kemudian dapat damai. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Jangankan dua kabilah, dua orang saja. Muslimin muslimah menjadi pendamai dua orang, itu sulit, apalagi menjadi pendamai dua kabilah, dua kumpulan, dua kelompok, dua kaum. Tentu orang yang menjadi pendamai ini mempunyai jiwa yang besar. Dia tidak memihak kepada satu kumpulan, tetapi dia mencari persamaan dari dua kumpulan. Saya buatkan contoh secara individu. A, B, C. E orang yang punya masalah dengan B. C adalah orang yang mendamaikan E dan B. Ikhlasnya karena Allah mempunyai pengaruh yang besar di hatinya E dan di hatinya B. Tapi ikhlas itu harus dinyatakan dalam bentuk usaha. Maka dia pun berusaha untuk mendekati E, supaya tahu duduk permasalahannya. Kemudian di satu waktu dia pun mendekati kepada B, supaya juga dia tahu duduk permasalahannya. Setelah kedua-duanya diketahui, bukan diperbesar perbedaan, tetapi diperbesar persamaan. Antara B dengan E itu persamaannya terletak di mana? Antara E dengan B itu kebaikan-kebaikannya terletak di mana? Ketika ketemu dengan B, ia sampaikan kebaikan-kebaikan E. Ketika ia ketemu dengan E, ia sampaikan kebaikan-kebaikan B. Fitrah manusia, apabila diingati dan disebut akan kebaikannya, menjadi tenang dan senang hatinya. Akhirnya si berjaya untuk mendamaikan keduanya. Yang asalnya dulu merancang untuk membunuh E dan B, ataupun untuk menyerang, atau untuk menyakiti dengan apa cara, ya, yang penting dia sakit, dia bengrak. Asalnya demikian di hatinya, tetapi berubah ketika telah dipertemukan. Berubah antara benci, berubah menjadi sayang. Kemudian kedua-duanya ini mengucapkan terima kasih kepada si. E mengucapkan terima kasih kepada si. Kemudian B pun mengucapkan terima kasih kepada si. Dan ucapan terima kasihnya itu bukan sekadar kata. Dia pun membawa makanan atau membawa hadiah, diberikan kepada si. Saya tanya kepada muslimin dan muslimah, mana lebih bernilai? Usaha mendamaikan E dengan B dengan kata-kata yang baik, dibandingkan dengan juadah ataupun makanan dan hadiah yang diberikan oleh E dan B kepada C. Tentu muslimin muslimah menjawab ucapan yang baik yang menjadi sebab E dan B itu berdamai, bersahabat dan bersaudara kembali adalah lebih bernilai daripada hadiah ataupun juadah yang diberikan kepada si. Inilah yang diceritakan di era dan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Sehingga ketika Sayyidina Umar mendengar kisah itu dan cerita itu, Sayyidina Umar menyimpulkan, demi Allah,
apa yang kalian berikan telah habis. Kalau itu bentuk makanan, bentuk hadiah, bentuk uang, kan habis. Sedangkan apa yang mereka berikan, yakni pendamai di antara dua kabilah itu akan tetap ada. Melalui apa? Tutur kata yang baik. Oleh itu Rasul kita Muhammad SAW mengingatkan, semoga saya mampu, puan-puan muslimin muslimah juga diberikan kemampuan. Kul khairan auliyasmu, katakan yang baik atau lebih baik diam, untuk menghentikan kata supaya tidak keluar melainkan kata-kata yang baik. Sekarang ini kelihatan dan rasanya mudah saat berada dalam majlis ilmu. Akan tetapi ketika anginnya naik, ketika nafsunya membara, ketika kemarahannya membara, kadang tidak terkawal untuk bercakap yang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Peringkat yang harus kita ketahui adalah karena kita merasa mampu, merasa baik. Sedangkan yang baik itu adalah Allah Tuhan yang Maha Baik. Yang kuasa itu adalah Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Maka tundukkan diri dan hati kita di hadapannya. Dalam apa suasana? Baik saat kita harus marah. Marah itu juga keperluan. Walaupun muslimin muslimah tahap marah itu beda-beda. Ada 4 tahapnya orang marah. Puan-puan yang mana? Nomor 1, cepat marah, mudah hilang kemarahan. Marahnya cepat, tapi juga cepat kembali, biasa. Ya. Nomor 2, cepat marah, ya, lambat sembuhnya. Marahnya cepat, kemudian berhari-hari tak sembuh-sembuh, marah saja. Ada yang nomor 3, marahnya lambat, sembuhnya cepat. Lambat marah, dan ketika dia marah cepat kembali, biasa. Yang nomor 4, lambat dia marah, tak mudah marah. Tapi kalau sekali dia marah, lambat pula sembuhnya. Nah, kita pilih yang mana? Setelah kita pilih, nyatanya kita yang mana? Yang nomor 1 kah, 2, 3, ataupun 4? Di antaranya 4 itu mana yang grade E-nya? Yang terbaiknya mana? Ya, marah tapi terbaik. Ya. Lambat marah, cepat sembuh. Karena marah itu diperlukan. Ya, para jemaah sekalian. Saat kapan? Saat terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan syariat dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Muslimin dan muslimah, kadang ibu-ibu, ya, puan-puan marah. Anak dipanggil untuk makan, tak makan-makan. Puan-puan dah rasa penat masak, dah penat menyiapkan makanan di atas meja, ya. Tunggu pula tak datang-datang, marah. Tinggal makan, tak nak cepat, dipanggil lambat-lambat. Itu urusan makan, marah. Bagaimana pula urusan sholat? Anak masuk waktu belum sholat, apakah juga dipanggil seperti mana ketika makanan sudah siap? Ketika waktu mengaji, apakah juga ditarik seperti diajak makan ketika selesai memasak? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena muslimin dan muslimah, kebiasaan disiplin itu akan mempengaruhi kepada kehidupan keseluruhannya. Disiplin pada keluarga,
atau pada majelis ilmu dan pengajian juga akan mempengaruhi kepada aktiviti-aktiviti yang lainnya. Oleh itu, kesimpulan dari kisahnya Sayyidina Umar ya, adalah tutur kata yang baik, ikhlas berkata karena Allah, maka kekuatan Allah akan diberikan kepada orang yang ikhlas dan dengan tutur kata yang baik. Kadang untuk menyelesaikan masalah tidak perlu dengan marah, tidak perlu dengan suara tinggi, ya, tetapi dengan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik itu tajamnya, sampainya adalah dari kekuatan ikhlasnya orang yang berbicara. Nah, ikhlas itu tidak dapat dilihat, melainkan dirasakan oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita harus berkata kepada orang lain, saya sudah ikhlas. Ya. Tidak perlu mengatakan begitu. Cukuplah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha tahu keikhlasan di hati hamba-hambanya. Selanjutnya, dalam kitab Sahih Bukhari pada bab Al-Adab, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama, summa yudha'u lahul qubul di ahlil ardi." Artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya dan menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diberikan tanda penerimaan baginya pada penduduk bumi. Muslimin dan muslimah, hadis ini ada di banyak kitab. Kalau ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bab adab. Yang pernah mengaji bersama dalam menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, pengajian setelah maghrib malam Senin dulu, alhamdulillah sampai hatam juga menemukan akan hadis ini. Muslimin dan muslimah, saya bawa puan-puan untuk berwawasan dunia, wawasan dunia akhirat lah, mudahnya begitu ya. Sehingga wawasan yang luas ini akan menghasilkan pandangan yang luas dan akan menghasilkan jiwa yang lapang, di mana hubungan langit dan bumi itu tidak pernah putus. Kalau kita pernah dengar teori yang disebut Big Bang, letupan besar, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kanata rotsqon fafataknahuma, asalnya langit dan bumi itu bercantum, kemudian Allah pisahkan bawahnya, bulat ini adalah alas atau bumi, atasnya adalah langit. Dalam satu kesatuan dipisahkan, tapi tetap berhubungan. Saya ulang, dalam satu kesatuan dipisahkan, tapi tetap berhubungan. Apa hubungannya? Al-Quran juga menyampaikan,
wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Ta'ala turunkan hujan dari langit. Turunnya kemana? Ke bumi. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesatuan dipisahkan tetapi tetap ada hubungan. Itu satu. Yang kedua, lebih luas dari langit dan bumi, yaitu alam semesta. Alam semesta ini adalah bertuhankan satu, yaitu Sang Penciptanya. Siapa? Kita mengenal namanya Allah. Allah itu Esa. Segala sesuatu dalam alam semesta adalah ciptaannya. Dilepaskan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Kita juga ada garis edar kehidupan kita. Sebagaimana planet-planet yang ada garis edar dalam hikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilepaskan mengikut garis edar qada dan qadar, yakni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara alam ciptaan dan Sang Pencipta itu tidak pernah putus, selalu berhubung. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita terus fokus saja. Kita dan Allah itu tidak pernah lepas. Dan bagaimana Allah terhadap kita? Rasulullah SAW habarkan, orang-orang yang baik dan semoga adalah di antara kelompok itu adalah kita. Orang-orang yang baik dan dari kebaikannya itu Allah mencintainya. Muslimin dan muslimah, saya ulang kata-katanya. Orang-orang yang baik dengan kebaikannya itu Allah mencintainya. Berarti kata-kata saya ini, orang yang baik itu berbuat baiknya karena Allah. Ada loh orang yang buat baik itu buat baiknya bukan karena Allah. Saya buatkan contoh. Orang kerjanya bukan karena majikan. Kira-kira ada tak? Banyak. Ia kerja bukan karena majikan. Ia kerja karena duit. Ia kerja karena upah. Ia kerja karena gaji. Dan jika itu tahap awal atau tangga 1, untuk naik tangga 2 sudah baik daripada tidak bekerja. Udahlah kerja karena apa saja, yang penting kerja daripada tidur saja di rumah. Mak memandang pun ya pedih mata melihat. Ya. Punya anak bujang, ya, makan minum tidur, makan minum tidur. Walaupun dia bekerja karena upah, karena gaji, karena uang, itu lebih baik daripada tidak bekerja. Tapi jangan berhenti di tangga itu, harus dinaikkan. Dan dinaikkannya itu adalah kedewasaan. Sampai kapan? Sampai bila saya kerja karena uang? Akhirnya kedewasaan itu membuahkan kesadaran. Ia menyadari bahwa ia harus lakukan yang baik ketika bekerja, lakukan yang baik dan beradab dengan majikannya. Pada tahap 1, majikan tak kenal dia.
Dia pun tidak mengenal majikannya. Yang penting saya kerja, akhir bulan dapat gaji. Tapi ketika dia sudah naik pada tahap 2, dia kenal majikannya. Oh, itu majikan saya. Majikannya pun mengenali dia. Karena dia bekerja sudah mulai bukan karena upahnya saja. Apa yang mampu dilakukan, dilakukan. Syarikat ibarat seperti miliknya sendiri. Jadi dia jaga, dia bersihkan, dia ambil sampah. Ini bukan karena mengampu. Tapi ini adalah karena suara hati. Maka akhirnya majikannya mengenali dia. Dia pun mengenalinya. Tahap berikutnya, majikannya pun suka dengan dia. Dah, kalau saya udah buat imajinasi sampai ke peringkat majikan pun suka dengan dia, saya bawa puan-puan ke Allah. Kita buat, sholat kita buat, ngaji kita buat. Tapi saat kita buat, kita masih dikuasai karena ingin pahala. Itu sudah lebih baik daripada tidak buat. Sekali lagi, itu sudah lebih baik daripada tidak buat. Kemudian terus dilakukan. Walaupun masih karena pahala, karena surga, takutkan neraka. Tapi terus dia buat. Akhirnya bertambah kedewasaannya dan bertambah kesadarannya. Walaupun bukan kewajiban, hukumnya adalah sunnah, tetap dilakukan. Kalau sudah menyentuh hukum sunnah tetap dilakukan, berarti itu kerelaan. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab awal Imam Al-Ghazali mengemukakan hadis tentang amalan sunnah yang menarik kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Pada muka surat awal. Kerelaan untuk melakukan yang sunnah ini tanda mulai dia ikhlas, bukan menggunakan matematika perhitungan, tetapi ia sudah mulai untuk mengenali siapa Tuhannya dan ia sudah mulai memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana ia berada. Dan saat itu sudah mulai tanda-tanda keikhlasan ada. Tanda-tanda ikhlasnya ada. Amal kebaikan yang dilakukannya menarik kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan ketika Allah mencintai hamba itu, Allah panggil kepalanya malaikat. Ya, presidennya malaikat adalah malaikat Jibril. Allah panggil. Allah kasih tahu kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia. Allah yang menyuruh. Pemilik alam semesta ini yang menyuruh. Maka malaikat Jibril sebagai ketua, sebagai presiden para malaikat menyampaikan kepada malaikat lain. Di mana? Di langit. Disampaikan kepada penghuni langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Penghuni langit mulai mengenal si fulan itu. Walaupun si fulan itu di bumi, tapi dikenali di langit. Kemudian malaikat-malaikat yang berada di langit yudha'u lahul qabul fi ahlil ardi, diberikan tanda penerimaan baginya para penduduk bumi. Apa artinya? Dibukakan pintu-pintu hati penduduk bumi untuk menerima kedudukannya, untuk menerima dan mengenalinya. Maka ada orang-orang baik di sisi Allah terkenal di bumi.
prosesnya adalah seperti tadi. Tapi juga ada orang-orang baik di sisi Allah tidak terkenal di bumi saat hidupnya, tapi dikenali saat setelah matinya. Kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain melainkan Allah diketahui selepas mati. Juga ada orang yang tidak dikenali baik saat hidupnya maupun saat matinya dan sesudah matinya. Padahal itu adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba dengan berbagai-bagai keadaan. Rahasianya adalah orang yang masih diberikan peluang untuk hidup dan berpeluang untuk beramal, jangan bangga dengan amalnya. Ya. Karena ada yang lebih banyak lagi yang mampu beramal selain kita, tapi dia tetap merahasiakan kebaikan-kebaikannya. Muslimin muslimah, saya buatkan contoh lagi. Puan-puan punya gelang, punya cincin, punya duit, punya barangan berharga, kemudian puan-puan letak dalam bekas, kemudian puan-puan simpan, kemudian puan-puan rahasiakan. Dalam merahasiakan itu ada satu atau dua orang yang diberitahu. Sebab kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada yang tahu. E dan B ini pun diberitahu bahwa saya punya barangan kemas itu bernilai berharga sekian, saya letakkan di dalam bilik. Dalam bilik itu ada almari. Almari itu ada beberapa. Almari yang saya letak itu adalah almari yang nomor sekian, kuncinya terletak di sini, dan apabila sudah dibuka, dalam almari kayu itu ada almari besi di dalamnya, dan almari besi itu terkunci, siri number kuncinya adalah sekian, 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 sekian. Orang yang pegang rahasia itu membocorkan rahasia puan-puan. Puan-puan suka tak suka, marah ke tidak? Tentu puan-puan marah. Nah, bagaimana supaya orang yang memberi kepercayaan perkara rahasia itu tetap dirahasiakan dan tidak menyakiti orang yang memberi kepercayaan, berarti tetap dia dirahasiakan. Sehingga orang lain tidak tahu. Ini berlaku. Ada hamba Allah Ta'ala mengadu ke Allah. Jika dapat melakukan kebaikan dan apapun kebaikan yang dapat dilakukan, engkau rahasiakan ya Allah, tak perlu orang lain kau beritahu. Allah Ta'ala perkenankan, maka tetap dirahasiakan. Cukuplah ya Allah, aku denganmu saja. Jadi muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah, hamba yang saya ceritakan itu tak banyak. Mungkin juga bukan kita. Ya. Sebab kita itu ya nafsunya masih besar. Maka orang yang nafsunya masih besar, keinginannya besar, kemudian ingin terkenal dengan cara normal, bukan dengan cara yang tidak normal. Ada orang ingin terkenal sikit-sikit, dia upload kegiatannya di Facebooknya ataupun di media. Pokoknya dengan banyak cara lah supaya dikenal. Itu cara yang Masya Allah
menyulitkan. Ada cara kalau ingin terkenal itu simple. Apa? Berbuat baiklah kepada Allah sampai Allah cinta kepada kita. Allah akan jadikan kita terkenal dengan caranya Allah. Kalau memang ingin terkenal. Tapi kalau tidak ingin terkenal, dah pokoknya buat baik. Cukuplah ya Allah, Engkau yang mengenali. Muslimin dan muslimah yang dikasihi. Dan peringkat cukuplah Engkau yang mengenali itu, muslimin dan muslimah, bila sudah sampai waktunya dan sudah sampai kepada tahapnya, insya Allah bisa. Tapi saat ini, kalau puan-puan, muslimin dan muslimah harus memberi contoh, maka harus diberitahukan. Seperti nenek atau dengan cucunya. Ya. Nenek tadi buat apa? Tak buat apa-apa. Esok tanya lagi, nenek tadi buat apa? Tak buat apa-apa. Padahal neneknya ngaji hatiku, halaqah tilawah Al-Quran. Berkali-kali ditanya, nenek buat apa? Tak buat apa-apa. Nanti cucu puan-puan pun tak buat apa-apa. Selalu dijawab, tak buat apa-apa. Nenek ditanya, nenek buat apa? Ngaji Quran. Besok ditanya, nenek buat apa? Ngaji Quran. Itu bukan karena pamer ataupun riya, tapi adalah semoga dengan jawaban itu sesuai dengan apa yang dia lakukan adalah memberi contoh kepada kebaikan. Bawahnya, cinta asalnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah lisan tutur kata pada orang-orang yang kekal. Seorang mukmin selalu berkeinginan untuk memperbaiki matlamatnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejujuran. Cinta adalah anugerah. Pemilik cinta adalah Allah. Diberikan kepada hambanya. Kemudian tertambat. Cinta itu berpindah-pindah. Saat diperlukan untuk diletakkan pada sesuatu, maka terjadilah rasa cinta kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa dalam bentuk kebendaan. Contoh, baju, udung, pakaian, ataupun dalam pasangan yang akan silih berganti, termasuk juga keturunan, jawatan, harta, kekayaan. Andaikan kita hitung, termasuk juga saya, itu sudah tidak ingat lagi berapa kali berhenti cinta di terminalnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada 8 tahap tertambatnya cinta. Mulai dari kanak-kanak mencintai mainan. Mainannya sudah tidak dia suka, udah. Kemudian suka perkara yang lawo. Ya. Artinya tidak ada faedahnya, tapi dia suka. Main basikal, kesana, kemari. Ya. Selepas sudah penat, dipasang tongkatnya, dia pun istirahat, esok main lagi, ya perkara itu. Kemudian bertahap lagi, mulai suka kepada perhiasan. Basikalnya yang dia guna merayau-rayau itu dia dah bosan ya. Sudah mulai selalu sering di depan cermin untuk berkaca. Kalau perempuan ya make up-nya sudah mulai ya suka, mulai dari lipstiknya dan lain-lain. Pas itu tahap berikutnya kepada pasangan.
tahap berikutnya cinta kepada harta benda, tahap berikutnya cinta kepada kedudukan, pangkat dan juga derajat. Itu sudah berapa kali pindah. Dan kita akan pindah-pindah terus sampai menemukan titik asal. Mata rantai yang menemukan mata asal. Titik yang menemukan titik asal. Cinta dari Allah harus kita bawa balik kepadanya. Walaupun melalui beberapa terminal-terminal cinta itu tadi. Ya. Karena apabila kita tidak bawa titik kepada titik asal, kita akan susah. Berapa ramai orang, mungkin kita sendiri, yang disusahkan dengan harta bendanya. Padahal itu yang dicintainya. Berapa orang yang disusahkan dengan anak keturunannya, padahal itu yang dicintainya. Berapa ramai orang yang disusahkan dengan rumah dan kediamannya ataupun kereta dan kendaraannya, padahal itu dicintainya. Nah, supaya tidak dan semoga tidak kita disusahkan dengan yang kita cintai, maka cintai Allah. Atau sekurang-kurangnya mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah berarti sesuatu yang ia cintai itu di atas dasar menjaga milik Allah. Ya. Di atas dasar memelihara milik Allah. Berarti matlamatnya apa? Sama dengan yang tertulis. Matlamatnya adalah bersama Allah. Ada kisah lagi di bawahnya. Adapun Nabi Nuh alaihissalam, walaupun dia berdoa dengan doa yang sangat ringkas, akan tetapi doanya sangat menyentuh perasaan dan penuh makna. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengajak kaumnya beriman, namun semuanya tidak membuahkan hasil apapun, baginda menghadap kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya. Termaktub dalam Al-Quran surah Nuh ayat 27, ayat 26, innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafar. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Nanti setelah titik, saya dan kita harus tadabbur dengan jiwa besar. Ya. Karena dengan jiwa besar itu akan luas cara mengambil pelajaran. Baginda mengatakan, wahai Tuhanku, sampai anak keturunan mereka binasakanlah bersama mereka, karena anak mereka tidak berbeza dengan ibu bapaknya. Seorang penyair mengatakan, sesungguhnya tongkat besar itu berasal dari tongkat kecil. Artinya masalah besar timbul dari masalah kecil, dan ular pasti melahirkan ular juga. Muslimin dan muslimah harus bersangka baik dengan Allah dan utusan-utusan Allah. Itu satu. Sekali lagi, harus bersangka baik dengan Allah dan utusan-utusan Allah, termasuk Nabi Nuh. Utusan-utusan Allah Ta'ala itu dijadikan idola. Allah jadikan beliau-beliau itu idola di tengah-tengah umatnya. Dan Allah Ta'ala jadikan beliau-beliau itu pelajaran bagi umat selepasnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW jadi pelajaran kepada kita. Nah, pelajaran itu kelasnya berbeda-beda. Ketika hari Isnin, ya bukan masa pandemi seperti ini, sebelum masuk kelas ada perbarisan di padang. Ya.
Dari seluruh siswa, seluruh pelajar harus mengikuti perbarisan di tanah lapang, di halaman sekolah. Orang secara umum memandang bahwa semua itu sama, yaitu berpredikat pelajar atau siswa. Tapi ketika sudah selesai perbarisan, maka akan masuk di kelas masing-masing, mengikut tingkatan masing-masing, mengikut darjah masing-masing. Tapi ketika di padang seakan-akan ya sama. Namanya pelajar. Nah, para nabi dan para rasul itu jadi teladan dan jadi contoh kepada umat selepasnya. Nah, umat selepasnya ini kelasnya berbeda-beda. Ada kelas ikhlas, ada kelas separuh ikhlas, ada kelas seperempat ikhlas, ada kelas baru ikhlas, ada kelas sudah lama ikhlas. Jadi tahapnya berbeda. Dengan tahap yang berbeda itu, mengambil pelajarannya yang Allah Ta'ala ajarkan dari kisah dan perjalanan para nabi, itu juga berbeda-beda. Contohnya, seperti yang sedang kita dengar, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata-kata Nabi Nuh, innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Jika engkau biarkan mereka itu tinggal, artinya engkau tidak binasakan, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Nah, ini dari segi hakikat, seakan-akan Nabi Nuh menggurui Tuhan, memberitahu kepada Tuhan, padahal Tuhan lebih tahu, tidak perlu diberitahu. Walayal itu illa fajiran kafaro, tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat. Seakan-akan mendahului takdir Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi sudah tahu, padahal sesuatu yang belum terjadi adalah rahasia Allah. Maka inilah yang kita harus pegang, husnuzan kepada Allah dan kepada utusan Allah. Saya buatkan contoh seperti penyair. Penyair itu membuatkan contoh ular akan melahirkan anak yang namanya ular. Mangga akan mengeluarkan buah yang namanya mangga. Ya. Jadi hukum kebiasaan itulah yang dipegang oleh Nabi Nuh. Tentang keyakinan dan takdir keputusan adalah Allah. Ya. Puan-puan, keluar rumah nampak pokok mangga, puan-puan pun boleh berkata, mangga ini pasti akan berbuah mangga. Apakah kata-kata seperti itu adalah mendahului takdir Allah? Tentu tidak. Ada sampai yang terlepas kata. Sampai ngumpul saya. Sampai ada yang terlepas kata. Mangga ini akan berbuah mangga. Kalau dia tidak berbuah mangga, kamu potong jari saya. Itu sampai keterlaluan. Padahal bunga pun belum keluar lagi, apalagi berbutik, belum lagi. Tapi dia percaya bahwa kehendak Allah Ta'ala menciptakan pokok mangga itu ya akan keluar buah mangga. Muslimin dan muslimah, semoga dapat sedikit difahami. Tujuan saya sekali lagi supaya kita tetap bersangka baik dengan utusan Allah. Bahwa Nabi Nuh bukan menggurui Allah dan bukan mendahului takdir Allah, tapi percaya kepada
Allah dan menyerahkan kepada Allah. Nah, umat-umat sekarang ataupun umat-umat di belakang termasuk juga kita, kadang-kadang kita itu juga terlepas kata. Hanya ada ilmunya ataupun kurang ilmunya. Contoh, ya Allah, jika engkau tidak ini nanti jadinya begini. Loh, siapa kita menggurui Allah seakan-akan? Padahal itu adalah suara hati terlepas dalam bentuk kata sebagai tanda percaya kepada Allah. Itu kalau ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ya puan-puan, maka kata-kata itu adalah mengikut kepada nafsunya. Jadi kisahnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ya. Mengadu kepada Allah itu sudah baik. Maka jangan sok ataupun jangan sikit-sikit menyalahkan kepada orang lain. Doa kok begitu? Kamu itu siapa? Kok minta surga? Kamu itu siapa? Kok minta kaya? Kamu itu siapa? Minta gaji besar. Terhadap orang lain jangan banyak terhadap orang lain jangan kita banyak ambil tahu. Ambil tahu terhadap diri kita sendiri, supaya dari orang lain sebagai pelajaran untuk kita, bukan kita mengata kepada orang lain. Demikian Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh mengadu, berdoa, berserah, bertawakal kepada Allah. Mengadu, berdoa, berserah, bertawakal jadi satu. Karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Saat kita belajar Al-Quran, dan mesti kita harus belajar Al-Quran, kemudian kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran, ada yang rasanya itu meresap di hati karena sesuai dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Andaikan puan-puan mencari keserasian dalam hidup dan permasalahannya, puan-puan seperti masalahnya Nabi siapa? Sudah menemukan ke belum? Ya. Apakah puan-puan sebagai Nabi Sulaiman? Seperti Nabi Sulaiman, kaya raya, pangkat tinggi jadi seorang raja? Atau ada mirip-mirip seperti Nabi Nuh alaihi salam, ya, punya keturunan susah dinasihat dan lain-lain, ya, pokoknya yang buruk nggak usah panjang-panjang. Ya. Atau kepada Nabi Ayub, ya, yang sakit-sakitan, ya, puan-puan rasakan semua dah sembuh, batuk pula, lepas batuk demam pula, selepas demam ada saja luka tangan memasak pula, ada lagi selepas ini. Macam Nabi Ayub sakitnya tak sembuh-sembuh. Tapi tetap standarnya kita di bawah. Sesusah-susahnya kita tidak akan melebihi susahnya para nabi. Sesakit-sakitnya kita tidak akan melebihi para nabi. Sebesar-besarnya masalah tidak akan lebih besar dari masalahnya para nabi. Kita tetap di bawahnya. Karena imannya para nabi itu melebihi imannya orang biasa dan ujiannya melebihi ujian orang biasa. Muslimin muslimah, demikian untuk hari ini. Insya Allah kisah-kisah berikutnya dan pengajaran berikutnya kita akan sambung pada minggu hadapan. Semoga manfaat dan juga berkah.
pada pagi hari ini kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayatabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah pagi esok ya. Insyaallah pagi esok kita akan sambung khatam halaman tilawah Al-Qur'an pusingan yang ke-34 ya. Kita tidak menunggu hari Jumat ya. Artinya kita hadapi hari esok untuk juzuk yang ke-30, kemudian kita hatamkan dan kita akan memulakan kembali ya di juzuk 1 pada hari Jumat insyaallah. Kemudian suasana pada hari ini untuk kami di sini adalah kemarau ya. Jadi ini saya sedang merancang untuk menambah tambahan gigi baru ya, untuk keperluan para pelajar. Mohon doanya nanti kalau membuat gigi yang baru semoga keluar air yang bagus dan juga mencukupi ya untuk keperluan yang diperlukan. Terima kasih kepada muslimin dan muslimah dan kepada para jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.